selaku akademisi dan praktisi kehumasan, dan juga praktisi media cetak dan televisi sekaligus mantan Kepala Biro Antv dan Metro TV Batam. Ada apa yang harus mereka berikan informasi kepada masyarakat tanpa harus menunggu kepala daerahnya action. Selama ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sekarang tugas humas itu. Nah inilah seperti yang dilakukan Padang-Panjang sekarang. Saya harus mengapresiasi bagi saya itu melakukan penilaian secara acak. Bagi saya yang dilakukan oleh Padang-Panjang Kominfo itu terbaik di Sumatera Barat. Maka dengan berbagai diskusi dengan kawan itu saya merekomendasikan kalau terkait dengan penyebarluasan informasi menggunakan media internal, belajarlah kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV? Dari Kominfo Corner Padang Panjang, saya Deret M. Marika kembali hadir untuk menemani Anda dalam acara podcast Kominfo Corner Padang Panjang TV. Baik, pemirsa, humas seperti yang kita ketahui memiliki peran dalam menciptakan citra suatu organisasi. Humas berperan penting dalam mengkomunikasikan segala informasi kepada publik dan juga kepada investor. Nah, dalam pemerintahan sendiri peran humas merupakan ujung tombak dalam mensosialisasikan segala program dan kegiatan pemerintah yang bersifat transparansi tentunya bagi masyarakat dengan tujuan agar terciptanya opini publik yang positif dan juga tercapainya penyampaian informasi dan program-program pemerintah kepada masyarakat. Nah, namun permasalahan yang sering terjadi adalah peran humas sendiri sering dikaitkan sebagai sebuah pencitraan untuk membangun reputasi positif di lingkungan masyarakat. Dan dalam hal ini kita akan membahas lebih dalam mengenai peran humas tersebut dengan kaitannya terhadap pembangunan reputasi positif ini. Baik, sudah hadir di studio Kominfo Corner hari ini bersama saya sudah ada Bapak M.A. Dalmenda SI.Com MSI selaku akademisi dan praktisi kehumasan, dan juga praktisi media cetak dan televisi sekaligus mantan Kepala Biro Antv dan Metro TV Batam, ada Bapak Nofrizal Sadewa MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir di Kominfo Corner untuk menemani saya memberikan informasi kepada masyarakat dalam acara podcast Padang Panjang TV. Saya ke Pak Dalmenda dulu nih Bapak. Langsung saja ini Pak ya, kita membahas tentang humas nih Pak. Kata humas. Di sini humas adalah kebutuhan bagi sebuah instansi, organisasi ataupun perusahaan dalam membina hubungan yang harmonis dan menjembatani Pak antara sebuah instansi dengan publik baik internal maupun eksternal. Itu definisi humas secara garis besarnya Pak ya. Nah, namun menurut Pak Dalmenda sendiri ini seberapa pentingkah Pak peran humas itu sendiri bagi sebuah organisasi, terkhusus bagi organisasi pemerintahan seperti pemerintahan kota kita ini Pak? Ya, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Dery. Ya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Pertama kita bicara dulu tentang posisi ya. Bahwa humas itu adalah garda terdepan. Menyebut humas itu adalah mata dan telinga atau perpanjangan tangan dari suatu lembaga, instansi, atau katakanlah kalau kita di pemerintahan, kepala daerah, itu tidak hanya jadi lip service ya. Dia berada benar-benar berada terdepan. Nah, di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan itu, fungsinya lebih menurut itu adalah sebagai pernyataan internal dan eksternal. Nah, kecenderungan yang terjadi di masa-masa yang sudah lewat itu adalah lebih cenderung menyuarakan yang internal. Ya kan, usernya adalah kepala daerah, kata kalau kita ada pemerintah. Padahal sejatinya itu adalah agar ada keseimbangan, balance itu adalah mampu juga menjembatani ya kan kepentingan masyarakat atau di lingkup eksternal. Jadi supaya ada keseimbangan agar informasi yang dikelola oleh humas itu ada keseimbangan. Jadi ibarat mengasah pisau itu jangan tajam sebelah gitu kan. Ya kenapa eksternal itu adalah sesuai di Undang-Undang 08 huruf F 45 itu adalah itu hak masyarakat gitu. Jadi humas sebagai garda terdepan itu adalah memberikan ya dengan menyebarluaskan informasi yang positif kepada masyarakat. Itu yang clue-nya dulu yang penting dipahami ya. Nah, pun sebaliknya seperti itu juga ketika ada berbagai ide gagasan yang atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, humas itu mampu juga menjembatani ke pemerintah.
Nah, kembali lagi soal check and balance-nya itu ada keseimbangan dua informasi, fungsi sebagai internal dan fungsi ke eksternalnya. Nah, apalagi di pasca era di reformasi yang kita rasakan saat ini itu adalah memang sudah perlu beranjak, ya kan? Humas dalam untuk pencitraan, ya kan? Dengan membangun reputasi, ya. Dengan penyebarluasan informasi itu, karena hasil kerja itu punya nilai gitu kan. Nah, nilai itu harus dinikmati punya hasil. Nah, hasilnya tadi tidak adalah reputasi. Nah, reputasi itu harus dipanen. Reputasi tidak akan bisa berjalan dengan baik atau seperti yang diharapkan tanpa ada publikasi. Nah, inilah seperti yang dilakukan Padang Panjang sekarang. Saya harus mengapresiasi ya. Bagi saya itu melakukan penilaian secara acak. Bagi saya yang dilakukan oleh Padang Panjang Kominfo itu terbaik di Sumatera Barat. Maka dengan berbagai diskusi dengan kawan itu saya merekomendasikan kalau terkait dengan penyebarluasan informasi menggunakan media internal, belajarlah ke Padang Panjang. Berarti intinya bagaimana masyarakat bisa tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak ada publikasi tadi. Jadi dengan publikasi segala program pemerintah bisa tersampaikan ke masyarakat. Jadi tidak ada transparansi lah istilahnya ya Pak ya antara pemerintah dengan masyarakat sebagai sasaran tujuan dari program-program pemerintah ya Pak ya. Dan itu juga untuk menghindari isu-isu dan hoax ya Pak ya. Karena dengan publikasi yang tepat masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui kinerja dari humasnya tadi. Seperti itu intinya. Jadi jangan dianggap sebagai pembentukan citra saja, tapi lebih kepada perannya sebagai pembangunan reputasi tadi ya Pak ya. Karena reputasi itu adalah hasil nilai yang dimunculkan oleh masyarakat. Ya, kita melakukan penyebarluasan biarlah masyarakat yang menentukan ini bagus atau tidak. Jangan kita yang selalu membuat euforia merasa menghibur diri sendiri, itu bahaya gitu kan. Ya, dia kan masyarakat menilai. Nah, itu pun bisa terujuk katakanlah di Kominfo Padang Panjang gitu, karena tidak semua pimpinan itu peduli dengan ini, karena pimpinan terkait dengan intelektualitas. Yang kedua, tidak adanya kesadaran pimpinan itu bahwa informasi ini penting, ya kan? Informasi ini penting gitu. Nah, kalau itu tidak dimiliki oleh pimpinan, apapun ide gagasan yang dilakukan oleh dinas terkait katakanlah sekarang atau Kominfo itu sudah tidak berjalan dengan baik. Nah, tetap aja kepedulian itu. Nah, kalau ini sudah berjalan bagus yang saya lihat itu berarti saya menilai bahwa pimpinan itu cukup paham dan mengerti, peduli dengan arti penting penyebarluasan informasi. Gitu. Penyebarluasan informasi untuk membangun reputasi itu tujuan akhirnya. Nah, membangun reputasi nih Pak. Satu yang saya pahami, membangun reputasi tentu juga harus ada dasarnya, dan dasar kita adalah membangun kearifan lokal. Saat ini sepertinya menjadi sebuah topik yang poin yang penting juga ya Pak ya, membangun reputasi dengan melalui kearifan lokal. Dan apalagi di Padang Panjang seperti kita ketahui budayanya yang masih kental, kehidupan masyarakatnya juga masih sangat masih ini ya Pak ya, masih budaya yang masih kental tadi. Nah, mungkin ke Pak Nofrizal nih Pak. Masih terkait tadi kan dengan pembentuk publikasi untuk membangun opini, membangun reputasi melalui, jika ditambahkan melalui kearifan lokal, ada nggak Pak strategi atau langkah nyata yang mungkin bisa dilakukan oleh humas pemerintahan dalam hal publikasi ya Pak ya, entah melalui media atau melalui media televisi atau cetaknya, misalnya seperti Kominfo nih yang kita lakukan sekarang. Mungkin dari Pak Nofrizal sebagai pakar dalam media nih Pak, bisa memberikan salah satu contoh real aja yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Silakan Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Banyak orang yang memang seperti disampaikan tadi ya, mereka berpikir humas adalah pencitraan satu ya. Dan sebetulnya pada kelompok awam anggapan itu sih tidak salah ya, karena muaranya reputasi orang memandangnya satu sisi ya terkait juga kan, bagaimanapun akan dipengaruhi oleh citra yang ada. Tapi dari segi membangun reputasi mengandalkan kearifan lokal dan apa yang harus dilakukan oleh Kominfo misalnya humas ya, mungkin yang perlu dilakukan adalah pertama mengubah mindset dalam humas itu sendiri. Bahwa kalau seperti dijelaskan Pak Menda tadi, ada fungsi internal dan eksternal ya, bahwasannya mindset yang harus mereka ubah bukan sebatas menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah,
Ya, karena kalau mohon maaf rata-rata semua di humas selalu ya intinya hari ini kepala daerah meresmikan ini, kepala daerah ini. Salah enggak, itu enggak salah. Cuman harus lebih diperkaya. Diperkaya misalnya dengan mereka memberikan informasi kepada warga, kepada masyarakat yang menyangkut kehidupan mereka. Misalnya Padang Panjang ini kan kearifan lokalnya banyak, masih kental ada budaya, kemudian juga kota perdagangan, sentra kerajinan juga. Nah, Angkat itu ya, Pak, ya? apa yang harus mereka berikan informasi kepada masyarakat tanpa harus ya menunggu kepala daerahnya action. Selama ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sekarang tugas humas itu, ya kalau perlu ya macam podcast begini bagi saya apresiasi banget gitu. Artinya mungkin masalah contoh-contoh. Masalah pemasaran misal sini, kalau di sini misal punya kerajinan, ini contoh ya, nah, mereka terkendala pemasaran, mungkin bisa jadi podcast ini mengundang, bukan hanya dipublikasikan, mengundang UMKM atau pelaku-pelaku usaha mungkin di daerah lain yang sukses ya, jadikan tamu di sini sehingga sampai ke masyarakat itu ke dalam pemasaran mereka di sini ternyata ada solusinya seperti ini. Jadi buat berbagi pengalaman satu sehingga fungsi humas itu dirasakan, bukan sekedar yang melaporkan kegiatan, hari ini si ini bapak ini meresmikan ini hari ini yang, dan dari segi jurnalistik pun seperti itu, berita seperti itu lebih bernilai gitu kan, atau keluhan dari masyarakat itu sendiri. Makanya tadi saya berbincang dengan Pak Dalmenda, maka humas atau Kominfo itu memang harus dilengkapi dengan kendaraan operasional segala macam ya, mereka bisa saja mereka jemput bola ke bawah. Nah, dan saatnya juga mungkin mereka bukan hanya sebagai alat pencitraan, mereka sebetulnya think tank itu ya. Bisa jadi mereka memberikan ini lewat media mereka memberi masukan lewat media mereka. Karena kebanyakan juga mungkin kayak masyarakat kita ada kegiatan yang sebenarnya bisa diangkat, cuma tidak terekspos, tidak diketahui karena belum diekspos. Dan humas di sini kita tugasnya memang itu perannya ya Pak ya, kita angkat apa yang dilakukan oleh masyarakat kita selagi dalam hal positif ya Pak ya. Dalam artian disitulah nilai kearifan lokal budaya yang kita publikasikan kepada pemerintah, kepada masyarakat. Tidak harus menunggu pemerintah dalam hal ini mungkin bisa pimpinan turun dulu misalnya gitu Pak ya. Jadi karena reputasi tadi akhirnya terbentuk sendiri ya Pak ya. Reputasi terbentuk sendiri dari masyarakat. Benar. Jadi orang masyarakat menilai bahwasanya memang humas ini ada gunanya. Memang ada ini, bukan sekedar citra yang melengket selama ini ya hanya sebatas untuk pencitraan. Untuk menghilangkan konteks pencitraan tadi itu caranya ya Pak ya. Reputasi terbangun. Kan muaranya reputasi. Tujuan akhirnya reputasi ya Pak ya. Baik. Kalau dari Pak Dalmenda sendiri nih Pak, tadi kan sudah bicara tentang media dalam hal entah itu jurnalistik ataupun publikasi media televisi. Kesimpulan akhirnya kalau dari Pak Dalmenda berarti intinya kan humas di sini perannya sekarang dulu mungkin memang kita lebih banyak yang menganggap itu sebagai pembentukan citra saja. Entah tidak hanya pemerintah ya Pak ya, kayak di perusahaan swasta pun juga mereka memiliki humas sendiri yang memang bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Tapi kita di sini kan bicara pemerintah. Nah, sekarang kita ingin mengubah paradigma itu kepada lebih membangun reputasi dengan mengangkat kearifan lokal setempat. Itu kesimpulan akhirnya. Nah, dari Pak Dalmenda mungkin Pak bisa disimpulkan secara keseluruhan Pak untuk biar dipahami nih oleh masyarakat agar jangan ada lagi anggapan bahwasanya nanti misalnya nih kita menginformasikan kepada masyarakat ini pencitraan misalnya ini cuma membangun citra bagus-bagus aja nih tentang Padang Panjang misalnya seperti itu Pak. Mungkin bisa disampaikan. Jadi menarik pertanyaan tadi mengenai kearifan lokal ya. Ketika masyarakat itu merasa memiliki bahagian dari pemerintah itu, ya kan, sebagai yang diayomi, yang dipaingi oleh pemerintah, tapi dia merasa bahagia itu adalah ketika ada keseimbangan itu tadi. Nah, saya pengen mengusulkan seperti ini. Bagaimana untuk kegiatan seperti ini? Ada kelompok-kelompok. Katakanlah kita punya isi itu aset bagi pemerintah, apa namanya? Sediakan slot untuk mereka melakukan dialog, tetap aja yang pegang kendali itu adalah katakanlah hostnya, presenternya dari sini gitu kan. Kemudian ada kelompok Karang Taruna, anak mudanya. Kemudian ada program-program mungkin semacam organisasi Bundo Kandong atau organisasi kemasyarakatan
ajak mereka untuk berdiskusi bagaimana untuk bisa mereka menampilkan ide dan gagasannya. Ya silahkan aja nanti kalau ada semacam kritikan yang sifatnya membangun ya, itu sebetulnya kan aset juga bagi pemerintah. Ya kan itu penting. Jadi untuk keseimbangan itu tadi dibutuhkan kearifan lokal, tuh angkatlah potensinya. Katakanlah pada Panjang dengan julukan Kota Serambi Mekah sebagai ikonnya gitu, tampilkan hal-hal itu tapi libatkan sekolah dan masyarakat atau organisasi yang terkait. Nah, ada keseimbangannya di sini. Nah, silahkan nanti masyarakat menilai, oh ya kita menjadi bagian dari program pemerintah. Jadi terlibat ya Pak ya, masyarakat jadi kita bukan hanya objek yang dilakukan atau yang disasar oleh pemerintah. Nah, untuk mengisi hal seperti itu, ya praktisi atau tenaga yang ada di Humas atau di Kominfo itu memang orang-orang yang punya kreativitas, orang-orang yang punya idealis tapi tetap kompromis, selalu berorientasi pada informasi dan visualisasi dan bekerja ikhlas. Iya. Tujuannya untuk bersama. Nah, itu karya itu. Jadi ujungnya itu adalah kata reputasi itu biarkan masyarakat yang menilai. Jangan kita melakukan sesuatu ini ada sebagai melakukan pencitraan lah. Ya kan? Berikan aja hak masyarakat, berikan keseimbangan kepada masyarakat. Akhirnya reputasi itu terbentuk sendiri gitu. Ketika kita sudah memenuhi hak masyarakat di dalam keterbukaan informasi. Saat menjadi bagian dari pemerintah dalam hal berpartisipasi di dalam pembangunan itu adalah bentuk wujud nyata tingkat partisipasi masyarakat di dalam program itu gitu. Baik. Dari Pak Nofrizal mungkin mau menambahkan Pak, singkat saja ya, Pak. Ada sedikit tadi sudah dibuka oleh Pak Dalwenda ketika memang masyarakat dilibatkan ya misalnya di kelompok budaya, penggiat budaya atau penggiat pariwisata segala macam ya. Ya mereka yang kalau memang seperti sekarang ada podcast, mereka yang diundang ke sini, biarkan mereka berkeluh kesah di mana kendala mereka ya. Artinya mereka merasa didengar dan mereka tanpa harus tanpa harus mereka harus mencari pusat pemberitaan untuk sampai, kalaupun mereka bicara di media massa, apakah itu didengar oleh pemerintah kan belum tentu juga. Tapi ketika mereka sampai ke pemerintahan menyampaikan langsung, itu poin tersendiri bagi Humas ya. Jadi yang kedua ya podcast seperti itu, saran saya satu hal di luar ini nanti ya hasil dialog seperti ini atau dengan lembaga atau Karang Taruna, Bodo Kanduang atau penggiat wisata budaya segala macam juga diwujudkan dalam bentuk tulisan. Misalnya kalau itu tak perlu saya jari Kominfo, jadi langsung jalan dia semuanya. Baik. Dan intinya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang sendiri sejauh ini sudah memenuhi ya Pak ya apa itu jadi Humas itu sendiri. Kita membangun citra kearifan lokal budaya Minangkabau dengan program-program dari pemerintah saat ini juga sudah banyak ya Pak ya. Salah satunya banyak budaya-budaya masyarakat yang kita angkat juga untuk meningkatkan budaya Minang agar lebih terekspos gitu ya Pak ya. Cuma ada sedikit ini yang penting ada perlu kecerdasan dalam tanda kutip Kominfo, katakanlah di Kominfo itu, bahwa dari hasil penelitian di KI kemarin itu bahwa 76% masyarakat itu adalah lebih melihat ke media sosial ya, medsos gitu. Contoh tertinggi itu adalah 55% itu melalui WhatsApp. Nah, kegiatan seperti ini jangan hanya terpukau atau terpikat dengan hanya di Facebooknya saja, perlu diviralkan ya kan, bisa melalui WhatsApp ya kan, atau melalui media sosial lain ya kan. Artinya tepat guna dan tepat sasaran informasi yang disebarluaskan ke masyarakat. Itu aja kata kuncinya terakhir. Memanfaatkan media sosial ya Pak ya. Baik, karena ini sudah era digital juga ya Pak ya. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan media sosial. Setuju. Baik, demikian Pak, ini bincang-bincang kita tutup dulu mengingat durasi karena podcast kita juga memang durasinya dibatasi ya Pak ya. Jadi saya menarik kesimpulan singkat saja pemirsa. Intinya dari pembicaraan kita tadi adalah peran Humas dalam pemerintahan khususnya dan juga dalam organisasi apapun itu saat ini kita akan lebih membangun reputasi yang bisa meningkatkan kearifan lokal setempat dan muara tujuannya tetap kepada penilaian positif dari masyarakat, karena bagaimanapun juga sebuah organisasi atau instansi tujuan akhirnya adalah menyatukan visi misi bersama, yaitu dengan menerima juga persetujuan dari masyarakat tentunya dengan publikasi oleh Humas. Itu intinya ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Pak Nofrizal dan juga Pak Dalwenda atas waktunya. Sama-sama. Ya, semoga bisa datang lagi nanti Pak ke Kominfo untuk berbincang-bincang lebih lanjut lagi mengenai hal-hal lainnya ya Pak ya. Insya Allah. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini dalam podcast Kominfo Corner Padang Panjang TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Anda pemirsa.
Ingat, jangan pernah lalai dan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena kesehatan adalah yang utama. Terima kasih pemirsa, akhir kata saya Deret M. Marika beserta seluruh kru pada Panjang TV yang bertugas hari ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.